terungkap. Inilah 4 berita Brigadir J terbaru. Berita pertama, kuasa hukum Brigadir J curiga HP korban dikuasai sebelum tewas. Berita kedua, pengacara ungkap hasil otopsi Brigadir J, nadi sobek, punggung lebam. Berita ketiga, Irjen Verdi Sambo dan Putri pasti diperiksa Komnas HAM. Siap-siap saja. Berita keempat, pengacara tangan Brigadir J patah, jari kelingking dan manis dipatahkan. Twitter dari Mahfud MD, polemik di media tentang tragedi tewasnya Brigadir J menegangkan. Tapi di sela ketegangan tersungging juga senyum kecut saat pengacara keluarga Brigadir J bilang begini, kemarin katanya CCTV disambar petir, sekarang bilang CCTV ada, seharusnya petirnya diperiksa juga. Logika publik cerdas. Inilah berita pertama, kuasa hukum Brigadir J curiga HP korban dikuasai sebelum tewas. Tim kuasa hukum keluarga Brigpol Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Komarudin Simanjuntak mencurigai komunikasi Yosua sebelum dinyatakan tewas dalam baku tembak di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Komarudin mempertanyakan bahwa pesan dari pacar Brigadir J masih terkirim setengah jam sebelum Brigadir J dilaporkan tewas dalam baku tembak dengan Baradae sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada komunikasi, ada WhatsApp jam 16.25 waktu Indonesia Barat. Masih conteng biru, tapi kita tidak tahu siapa yang menguasai WhatsApp itu, kata Komarudin di gedung Bareskrim Polri Selasa 2 Agustus. Komarudin menyebut ada kemungkinan saat itu handphone milik Brigadir J diretas. Dia juga menyoal handphone ayah hingga ibu Brigadir J juga turut terkena peretasan. Ya, bisa jadi kan teleponnya diretas. Jangankan HP almarhum, HP ayah, ibunya saja kemudian HP kakak adiknya diretas juga. Harus diuji juga itu, katanya. Berita kedua, pengacara ungkap hasil autopsi Brigadir J, nadi sobek, punggung lebam. Kuasa hukum pihak keluarga Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mengungkap sejumlah hasil autopsi ulang yang telah dilakukan terhadap jenazah Brigadir J di RSUD Sungai Bahar Jambi. Kuasa hukum keluarga Komarudin Simanjuntak mengungkapkan salah satu temuan itu adalah luka yang diduga sobekan di bagian urat nadi tangan kanan. Menurutnya, temuan itu merupakan catatan dari dokter pihak keluarga yang ikut melihat proses autopsi ulang jenazah Brigadir J di RSUD Sungai Bahar. Kemudian, di kanan ini juga ada diduga sobekan di urat nadi, kata Komarudin kepada wartawan di Bareskrim Polri Selasa 2 Agustus. Namun, lanjut dia, pihaknya belum bisa memastikan apakah luka tersebut merupakan akibat penyuntikan formalin terhadap jenazah Brigadir J. Di situ masih polemik itu, pemasangan formalin atau tidak, ujarnya. Selain itu, Komarudin mengatakan luka berupa lebam di bagian punggung juga ditemukan. Kemudian di punggung, kemudian kanan ini lebam-lebam, katanya. Merespon Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo meminta semua pihak menunggu hasil autopsi ulang resmi dari pihak yang berkompeten. Sejauh ini, pihak dokter juga belum membeberkan hasil autopsi. Nanti nunggu hasil laboratorium di PDFI, Persatuan Dokter Forensik Indonesia, yang berkompeten untuk menyampaikan, ujarnya. Sementara itu, Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto belum merespon pertanyaan cnnindonesia.com hingga berita ini diturunkan. Berita ketiga, Irjen Verdi Sambo dan Putri pastikan diperiksa Komnas HAM. Siap-siap saja. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, memastikan bakal memeriksa Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Menurut Taufan, selain pemanggilan terhadap Verdi Sambo, pemeriksaan juga akan dilakukan kepada istrinya, Putri Chandrawati.
Pemeriksaan keduanya terkait kasus baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J pada Jumat 8 Juli lalu. Pasti dipanggil, nggak mungkin enggak dipanggil. Namun, kan kami harus mengumpulkan bahan-bahan dahulu. Saya merasa itu tidak perlu diperdebatkan, ucap Taufan di Komnas HAM Selasa 2 Agustus. Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara tersebut menyebutkan publik tak perlu memperdebatkan cara Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terkait. Ini soal cara satu lembaga, satu tim melakukan investigasi macam-macam cara. Tim lain mungkin dengan cara lain. Silahkan, dan kami punya cara sendiri, tutur dia. Keduanya akan dipanggil setelah seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap ajudan, dokter forensik, digital forensik dan cyber, hingga balistik. Pasti akan kami mintai keterangan setelah semuanya terkumpul, tambah dia. Berita keempat, pengacara. Tangan Brigadir J patah, jari kelingking dan manis dipatahkan. Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir J alias Yosua, ungkap banyak hal usai autopsi kedua dilakukan. Menurut dia, banyak luka lain yang baru ditemukan usai autopsi. Ada lagi luka lain. Di tengkorak itu ada 6 retakan, dan otak tak temukan lagi di situ. Kemudian di bawah mata ada sobekan-sobekan diduga benda tajam. Kemudian di mata, di atas alis. Kemudian di bahu sebelah kanan ada luka terbuka, ujar dia di Mabes Polri Selasa 2 Agustus. Dia menyebut dokter forensik belum mengetahui secara pasti penyebab luka-luka tersebut. Namun, pihak dokter sudah mengambil sampel untuk kemudian diperiksa. Dokter belum tahu penyebabnya, maka diambil sampelnya untuk diperiksa di lab. Nah, itu nanti finalnya oleh dokter forensik, kata dia. Tak hanya itu, menurut dia, usai autopsi temukan pergelangan tangan Brigadir J patah dan jari jemari terlihat dipatahkan. Kemudian, pergelangan tangan ini patah. Kemudian jari ini dipatah-patahkan. Jari kelingking, jari manis dipatah-patahkan, kata dia. Dia menyebut, jika memang hanya tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae, tak mungkin sampai pergelangan dan jari jemari patah. Dia belum bisa memastikan siapa yang melakukan hal tersebut. Pergelangannya patah, nggak tahu siapa yang patahin. Kemudian jari-jari ini dipatah-patahin. Kemudian juga luka, ini jauh dari peluru. Peluru tadi kan di kepala, di leher, di dada, sama pergelangan. Kenapa ini luka di sini? Kenapa ini patah? Kata dia. Ada bekas lem. Autopsi kedua, salah satunya itu otak tak ditemukan di kepala. Kemudian ada lem di belakang kepala. Lalu dibotak ini rambut. Setelah dibotak, ditemukan bekas lem. Lem dicopot, lalu ditusuk ke arah mata. Mentok, tak tembus. Ujar dia di Mabes Polri Jakarta Selasa 2 Agustus. Menurut Komarudin, usai autopsi kedua ditemukan fakta adanya 4 peluru meletus di tubuh Brigadir J dan tembus. Ketika disonde atau ditusuk ke arah hidung, tembus. Berarti tembakan dari belakang tembus ke puncak hidung. Itu yang waktu itu saya tunjukkan gambarnya dijahit. Itu tembakan pertama, kata dia. Tembakan kedua, dia menyebut tembus dari bawah leher hingga bibir bawah. Sementara tembakan ketiga dari dada tembus ke belakang. Tembakan keempat dari pergelangan dalam ditusuk tembus keluar. Jadi 4 peluru tembus atau diduga peluru, kata dia.